Menurut gua pribadi AI sangat membantu untuk bikin kerangka. Tapi balik lagi, kerangkanya butuh rasa. Akhirnya kita yang ngasih rasanya. Yang kita butuhin tuh apanya dulu, karena tetap harus ada critical thinking dari kitanya sih. Secara liriknya pasti ada yang go for it. Ini sebagai referensi aja, jadi hanya memang mostly semuanya seperti itu, membantu, assist. Halo, selamat sore semua. Terima kasih yang udah bertahan sampai jam setengah 6 ya, hampir setengah 6. Tapi teman-teman tentunya ini gue jamin ini kalian yang paling beruntung di hari ini karena gue nggak tahu nih ya, ini kayak isinya lebih dari daging lah ya. Dan ini ada dua orang yang sangat susah ditemui mungkin ya dalam kesehariannya karena sibuk banget dan mereka adalah orang-orang yang penting. Langsung aja gue perkenalkan. Ada Mas Nur Kamil. Mas Nur Kamil ini otak di balik Pamungkas teman-teman. Jadi Pamungkas seperti kita tahu itu salah satu masih masuk top 10 stream paling banyak di stream di Indonesia. Alhamdulillah. Berapa juta stream sebulan ini Mas? Nggak usah ngomongin angka kali ya. Oh, sama ngomongin angka ya. Tapi nanti teman-teman bisa lihat di Spotify. Silakan duduk Mas Kamil. Bisa lihat di Spotify angkanya yang sangat-sangat luar biasa. Artinya teman-teman kalau untuk mencapai angka itu bukan soal, itu sama sekali bukan kemujuran, tapi itu kerja keras teman-teman ya. Dan kedua ada Tuan 13, silakan Tuan 13 yang tadi sempat ada sedikit mungkin ya dinamika kehidupan ya. Akhirnya kita tukar di sesi ketiga ini. Sehat ya Mas Upi ya? Oke, silakan duduk. Seperti kita tahu, Tuan 13 salah satu musisi hip hop yang punya karakter luar biasa di penulisan lirik. Jadi dan udah terbukti sangat-sangat panjang ya, hampir lebih dari berapa tahun Mas Upi di industri musik? 10 tahun kali ya. Aduh, enggak dong. Berapa lama? Mulai beneran serius bermusik 2012 kali ya. 2012. 2012 ya. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Mas Nur Kamil juga udah mencicipi berbagai ekosistem ya Mas ya, mungkin dari yang tadinya sempat di label, betul, terus sempat, kemudian sempat di media juga, sempat di distributor digital. Oke, dan sekarang ngeband juga. The Crankers teman-teman kalau mau itu sebenarnya super grup kayaknya Mas ya. Lu bayangin aja anggotanya ada Pamungkas sama ada Dul Jailani gila kan. Gokil. Nah oke, sebelum kita mulai sesi ini, gue bakal minta tolong teman untuk bisa ngedisplay ini biar kita ada di perspektif yang sama gitu ya, untuk melihat bagaimana sih dampak dari AI gitu ya, kecerdasan buatan di industri musik gitu, yang jelas ini udah luar biasa banget nih, bisa kita baca bareng-bareng gitu ya. Sania Monet ini udah masuk ke radio chart ini ya. Ini yang musisi beneran aja tuh jutaan orang mau masuk ke sini nggak ngerti gimana caranya ya, sampai stres banget. Ini AI gitu yang bisa masuk dan dia dapat kontrak yang luar biasa juga angkanya gitu. Terus kemudian Sony Music, Universal, Warner ini udah top label ya. Ini udah nggak ada lawan lah di dunia nih kalau udah ngumpul gini. Terus mereka bekerja sama dengan Spotify dan membangun AI Music Products gitu untuk bareng-bareng. Artinya mereka udah nggak lagi resisten label. Jadi kita harus sama-sama pahami di sini label musik nggak resisten, sama sekali nggak melawan kehadiran artificial intelligence untuk produksi musik. Terus kemudian ada, ini yang resisten nih, Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder ini mulai ini juga ya, mulai melihat bahwa apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teknologi dan bagaimana manusia melindungi manusia gitu. Selanjutnya. Nah ini juga belum lama ini kabarnya Universal Music yang tadinya nuntut akhirnya temenan. Karena mereka akhirnya kayak ngerasa kayak gak ada gunanya gue ngelawan teknologi gitu ya. Akhirnya mereka berpartner gitu dengan AI company untuk bikin sesuatu yang kira-kira bisa ngedevelop artis mereka semua gitu. Kemudian ada ya ini juga musisi yang melawan gitu, ada beberapa termasuk legendary Damon Albarn juga gitu ya. Dan ini dari Mikey Shulman yang bikin Suno. Dia punya pernyataan yang sangat bold ya menurut saya ya, kayak kalau lo
melawan AI atau melawan teknologi gitu, dan lo musisi itu sama aja sebenarnya lo artis yang bisa tergantikan atau lo nggak punya cukup kepercayaan diri atas kemampuan lo sendiri gitu. Nah ini lumayan agak sedikit mocking ya gitu ya mereka yang tidak setuju. Kemudian next. Nah ini yang musisi Indonesia, kalau tadi kan luar, ini juga lucu nih di Indonesia nih. Indra Lesmana. Ini salah satu, dia bisa dibilang mungkin begawan jazz masuknya sekarang udah mungkin ya. Dia melihat bahwa bermusik itu tuh outputnya bukan cuman yang lo denger di kuping gitu, bukan cuman produk yang audible bisa didengar, tapi itu ada proses yang panjang. Proses katarsis, proses gimana lo berdamai dengan diri sendiri dan segala macam, lo melihat keseharian gitu ya. Dan itu diamini juga oleh Iga Masardi. Dan lucunya nih Indra Aziz nih. Indra Aziz, saya durhaka banget suka sama cover AI. Nah, di sini menarik karena para musisi merasa ketika dia mungkin suka dengan produk AI itu ada moral yang dilanggar gitu. Ini seperti kayak mereka merasa berselingkuh mungkin ya. Jadi ini tapi sayangnya saya coba ngecek ini udah gak bisa dibuka di take down. Nah, ini yang paling kanan nih. Ternyata mereka udah ngomongin AI yang sophisticated tapi di kita kasusnya jadi penipuan nih. ini konyol juga sih. Kayak gue kalau punya duit sebanyak itu gitu ya, gue nggak pernah kebayang sih kayak gue pesen dong 60 lagu gitu, kayak anjir buat apaan juga gitu ya. Nah ini dilakukan dan ini menarik. Gue ngepost ini di Instagram. Lu tau nggak yang bales postingan gue siapa? Nino Oran. Dia bilang gini, lu tau gak, itu guru gitar gue waktu SD. Jadi nih keren nih, Mas Luciano, keren ya nama aliasnya ya, walaupun dia dari Ciracas ya. Jadi namanya Luciano, nih keren banget dia. Ternyata berjasa juga untuk lagu-lagu Lale Ilman Nino ya kan. Lale si Nino walaupun sekarang udah gede banget gitu ya, bikin lagu yang lo tahu udah ada di Korea apa segala macam, belajar kunci G-nya dari Mas ini gitu. Ini luar biasa ya. Oke, langsung aja nih gue lempar ke musisi dan stakeholdernya langsung gitu ya. Nih, gimana Mas Kamil melihat ini udah di sini nih titiknya nih Mas nih. Yoi, ya. Seru juga ya menurut gue ya. Maksudnya dari berapa tahun lalu tuh sebenarnya udah mulai, mungkin 5 tahun lalu lah atau segala macam, ada beberapa produk, nggak bisa dibilang AI saat itu ya, tapi kayak misalnya contohnya kayak di Overtunes gitu. Kan dulu kayak banyak yang meng-cancel lah, kok pakai sih, pakai terus sampel gitu. Ya, terus sekarang udah gila-gilaan aja, bahkan seluruh lagunya AI gitu, nggak ngomongin tentang salah satu elemennya doang gitu. Jadi malah lebih berkembang si AI ini. Nah, aku ngelihatnya, kalau aku malah ngelihatnya seru dan kesehariannya ya, secara proses kita ngomongin produksi maupun di proses bisnisnya, jujur itu membantu, Mbak. Kalau dari gua, perspektif gua, membantu. Tapi memang ada pasti ada positif dan negatifnya. Oke, sebelumnya membantunya itu dalam hal proses produksi karya atau lu sebagai music business juga gitu? Dua-duanya, karena gue sempat melihat juga di area prosesnya. Yang gue tangkep paling banyak tuh yaitu dalam proses membuat, kalau sekarang kan kalau mau bikin produksi lagu, awal fasenya adalah bikin demo. Okay. Ya kan? Nah pas bikin demonya itu, bahkan ada juga yang dari proses songwritingnya, tapi bukan benar-benar kayak all generated by AI langsung diambil, tapi lebih kita ngomongin songwriting dulu deh. Kita mau bikin lagu yang segala macam, mungkin butuh referensinya, penyusunan katanya, tapi kalau rasa dan let's say pengalaman atau rasanya itu pasti dari artisnya sendiri sih, harus ada itunya sih menurut gua. Nah tapi kadang-kadang nyusun katanya nih yang enak, rimanya gimana ya atau apa, referensinya apa aja ya. Nah itu bisa dari songwriting. Nah pas bikin demo itu ada pattern drum misalnya. Terus aransemen, sound referensi, sound keysnya, sound keyboardnya seperti apa aja ya. Nah itu mungkin bisa membantu proses demonya. Untuk bikin bagannya baru nanti biasanya setelah pas sudah dapat demonya, habis itu produksi bikin sendiri.
dimainin sendiri maksudnya. Oke, bahkan itu sebenarnya dulu fungsi-fungsi yang sebenarnya role besarnya ada di produser ya Mas? Benar, Oke. benar. Dan itu biasanya butuh waktu lama untuk membuat satu demo itu kayak misalnya dulu mungkin kayak bikin demo bisa seminggu karena cari inspirasi dulu terus ngulik-ngulik sound bla bla bla. Sekarang jauh lebih cepat sih. Bisa seminggu itu bisa sehari doang dasarnya. Jadi ada efektivitas dan efisiensi waktu ya. Betul. Dari soal proses produksi. Oke, gua akan geser ke UPI ke Tuan 13. Ini salah satu kenapa kami menghadirkan musisi hip hop karena hip hop menurut saya salah satu sektor yang secara genre gitu ya terdampaknya cukup besar gitu. Kalau dulu artis hip hop itu kalau gue gitu ya suka dari penulisan rima, penulisan lagunya yang membedakan karakter antara rapper A dan B dan C gimana mereka bermain dengan kata-kata dan kalau lu punya rapper yang favorit lu ada rapper yang bagus banget secara diksi segala macam, udah pasti orangnya pinter, pasti banyak baca gitu ya, atau dia punya banyak informasi sehingga punya perbenaran kata yang banyak. Nah sekarang itu semua bisa gue katakan gak diperlukan lagi ketika lu bisa ngeprom gitu. Nah gue akan lempar ini ke Upi gitu. Gimana Upi sebagai salah satu penulis lirik paling maut gitu di kancah hip hop gitu melihat fenomena ini. Atau lu juga mulai berteman atau udah PDKT dengan ChatGPT atau gimana bisa lu share Kak? Berarti ini dari segi writing berarti. Dari writing dulu kita. Kalau dari segi writing entah kenapa maksudnya banyak teman-teman yang memang sudah mulai menggunakan toolkit gitu. Tapi gue orang yang sangat konvensional, gue masih suka pakai pulpen sama kertas karena menurut gue suka proses coret-coret dan marah-marahnya. Tapi kalau misalnya ngomongin ChatGPT, gue beberapa kali sama teman-teman tuh kita suka workshop kan. Kita suka workshop kadang-kadang bukan untuk bikin sesuatu yang serius tapi sebagai bahan latihan atau mungkin ngerjain kerjaan brand yang memang durasi waktunya sangat mepet. Di sektor-sektor itu menurut gua pribadi AI sangat membantu untuk bikin kerangka. Tapi balik lagi kerangkanya butuh rasa. Akhirnya kita yang ngasih rasanya. Jadi untuk pembentukan tema, pembentukan narasi cerita itu biasanya sangat membantu untuk pakai ChatGPT. Hingga akhirnya nanti di proses finalize-nya baru si manusianya yang ngasih rasanya. Jadi kalau menurut gue pribadi sangat membantu, tapi apakah gue memakai itu untuk karya gue pribadi? Belum mungkin. Tapi untuk beberapa kerjaan brand atau untuk latihan sama teman-teman, kita suka misalnya hari ini kita mau coba bikin lagu dalam waktu 2 jam, temanya ini, kerangkanya ini. Dari situ kita mulai nulis, dirapihin sama ChatGPT. Itu kita pakai sampai sekarang. Tapi buat karya pribadi yang ada rasanya, gue belum pakai. Belum ya. Sama sekali. Sama sekali karena gue percaya bahwa sampai hari ini gue percaya bahwa karya adalah transaksi rasa sih. Jadi gue yakin apa yang gue kasih itu harusnya jadi interpretasi masing-masing yang dengar. Karena kalau langsung ke AI sekarang itu sudah terlalu jelas, terlalu clarity-nya sudah terlalu valid gitu. Tidak bisa ada lagi, ini artinya apa ya, ini artinya apa ya. Sudah terlalu jelas, jadi mungkin di hari ini AI buat gua untuk penulisan masih terlalu gamblang. Belum ada ganggang yang ini artinya apa ya, belum ada kayak gitunya. Mungkin di kemudian hari akan seperti itu. Ini menarik ketika tadi Mas Upi cerita gitu ya, kalau lu membatasi itu dan ini buat kerjaan tapi buat karya gue benar-benar clear gitu dari soal AI. Nah bisa dibalik juga ketika mungkin lu punya penulisan yang bagus tapi musiknya lu kasih daripada mungkin nggak digarap sama produser kelamaan gitu gue kirim aja gitu dengan lirik buatan lo gitu. Lu pernah melakukan itu? Ini baru terjadi 2 hari lalu, ada teman di Instagram tiba-tiba kirim link. Pi dengerin gue remix lagu lo. Ini lagu dari albumku 2019 pas di remix, cis bagus banget ya. Kenapa gue gak bikin musik kayak gini ya. Setelah itu aku ngobrol di WhatsApp, bro lu bikin ini pakai apa? Saya produser katanya. Produser, bukan produser ya. Saya produser. Oke, ini nice nih. Tapi maksudnya ternyata untuk input prompt tuh juga butuh kedetailan luar biasa. Apa yang dia mau bikin mesti jelas. Betul. Jadi pas dia ngirim musik itu gue kayak, kenapa gue gak ngelakuin ini ya? Maksudnya kenapa harusnya progresi chord gue, kenapa gue gak pakai yang ini ya kemarin? Jadi kayak banyak insight gitu loh mas. Banyak insight. Jadi kayak bukan gak mungkin di kemudian hari itu juga bisa jadi
bantuan untuk bikin kerangka balik lagi sih. Iya. Bukan nggak mungkin, mungkin banget dan sudah banyak yang melakukan itu gitu hari ini. Ya. Ini menarik kalau teman-teman datang di sesi minggu lalu gitu ya, ketika salah satu narasumber mengatakan kalau lo menggunakan AI, apa yang lo prompt itu sampah ya kan sampah gitu. Tadi teman lo melakukan prompt itu dengan sangat sangat tepat guna dan dia tahu caranya. Sebenarnya itu kan yang jadi value-nya itu. Nah, oke. Kalau Mas Nur Kamil sendiri, apakah secara stance gitu kayak against banget atau tadi lu kayak mulai emang ya kita mau nggak mau harus berdamai dengan ini dan bagaimana lu memperlakukan itu ke artis-artis lo karena Mas Kamil nggak hanya cuman Pamungkas doang, ada 3 ya Mas ya? 3, betul. Pamungkas, Prince Hussein sama Asia Keva. Asia Keva. Nah, Betul. apakah ketiga-tiganya lu punya treatment yang sama atau bagaimana? Kebetulan kayak kita selalu melepaskan ke para artisnya ya. Maksudnya untuk kreativitasnya itu benar-benar harus awalnya mulainya dari mereka. Kebetulan mereka bukan yang kayak AI user banget. Tapi gue sama Pam tuh udah langganan ChatGPT. Satu akun buat berdua nggak? Enggak. Enggak, ada langganan. Tapi kita udah, maksudnya ChatGPT bisa buat apa aja ya, bahkan ngobrol dan segala macam. Gue bikin bisnis proposal, bantu penyusunan kata dan segala macam, kerangkanya juga bisa dari ChatGPT. Tapi kita benar banget kata Mas Upi, sekali lagi yang kita butuhin tuh apanya dulu, karena tetap harus ada critical thinking dari kitanya sih, dari as a personal itu. Oke, aku mau bikin satu chord progresi dengan mood apalah segala macam, promptingnya udah gila banget segala macam. Tapi tetap harus ada critical thinking dari kitanya sendiri untuk kayak bukan nahan. Otomatis kayaknya enggak deh. Ini gue kulik-kulik lagi deh. Atau nanti secara liriknya pasti ada yang gue kulik. Ini sebagai referensi aja. Jadi hanya memang mostly semuanya seperti itu. Asisten ya jadinya ya? Assist, betul. Membantu, assist. Sampai ke situ sih tahapnya. Tapi secara bisnis, lo yang selama ini udah berkecimpung puluhan tahun di musik, apakah ini mengancam Mas? Maksudnya pada akhirnya gini, lo punya 3 roster dengan karakter yang masing-masing gitu ya, dan lo melakukan sistem ANR dengan ANR tuh Arts and Repertoire gitu ya, kayak kurasinya gitu, sangat hati-hati, lo lihat gimana value dari artis gitu. Nah, sementara jangan-jangan lebih baik tadi gue bikin, gue kerja sama prompter yang producer gitu ya. Terus gue bikin lagu dari mereka gitu. Atau mungkin artis gue hanya etalasenya aja nanti. Paham. Gimana menurut lu? Akan mengancam, enggak somehow bukannya kita terlalu pede ya. Tapi aku masih ngerasa tetap harus ada rasa di elemen manapun. Meskipun bisa juga benar-benar jago banget promptingnya, aku percaya. Yang kan ada satu band yang ternyata di US ya itu ya kan top chart juga gitu. Itu promptingnya gokil sih. Gue udah dengerin kayak gue ngerasa ada nafasnya, itu gue ngerasa anjir nih gokil sih, gokil. Tapi somehow tetap sih gue percaya dengan rasa itu sih Mas. Tetap karena yang punya intuisi, yang punya pengalaman ceritanya itu kan hanya benar-benar manusia ya. Yang gue lihat ini malah, gue perhatiin top chart sekarang yang Billboard ya. Itu yang gede-gede sekarang itu, mereka beradunya bukan tentang hanya, ya musiknya of course, tapi lebih ke how personal are you. Yang paling personal, menurut gue yang paling wow. Salah satu contohnya yang lagi naik, Justin Bieber ada dengan swagnya, terus Daniel Caesar gitu kan. Gue perhatiin sih lirik-liriknya, ini personal banget liriknya gitu. Oke, jadi dari artis dan ke pendengar itu gak berjarak gitu ya, kayak seolah-olah kayak lu kok tau banget sih yang gue rasain gitu kan. Iya, bahkan mungkin yang kayak fans-fansnya itu belum tentu tahu loh maksud liriknya itu, tapi gue tahu ini personal lo nih, gue tahu nih. Oh. Gitu Mas. Nah, tapi moodnya dapet, moodnya sedih, moodnya tentang LDR maybe gitu, tapi belum tentu loh itu LDR, kali aja beda agama misalnya. ya kan bener gak? Ya, atau ya gitulah. Nah, ini menarik ya gitu Mas Upi ya. Kalau misalkan kita tadi kata kuncinya itu selalu merasa memang produk-produk manusia itu pastinya punya rasa memang gitu. Tapi kan rasa ada rasa enak, ada rasa nggak enak juga gitu. Dan gimana ketika AI-nya ini rasanya enak seperti yang disampaikan sama Indra Aziz tadi gitu misalkan. Nah, yang jadi layer lebih dalamnya lagi adalah sampai kapan Mas
generasi manusia atau peradaban manusia peduli soal rasa. Karena ketika ada generasi-generasi yang lahir emang udah ada ChatGPT gitu, akhirnya mereka nggak tahu apa itu rasa atau bahkan mungkin nggak peduli dan nggak melihat itu esensial juga gitu. Sama mungkin ketika era-era peradaban lampau gitu ya, melihat bagaimana besi itu penting gitu, sekarang ternyata udah nggak penting lagi besi gitu misalkan. Nah mungkin Mas Upi bisa cerita soal rasa itu sendiri yang nggak tergantikan. Berat beliau ini pertanyaannya. Berat. Tapi nggak tahu ya, tapi gue rasa gue masih hidup sampai hari ini karena rasa. Ya karena asa, karena cita-cita, karena mimpi, ya itu yang mungkin sampai saat ini mesin belum bisa kasih, nggak tahu. Gue banyak diselamatkan sama musik sampai hari ini, ya manusia dinamika hidupnya naik turun. Tapi waktu gue turun, gue banyak ketemu musik yang akhirnya menguatkan gue dan gue hidup sampai hari ini. Sampai akhirnya gue bikin musik, terus mungkin musik gue menyentuh satu orang entah di mana, sampai akhirnya gue ketemu sama dia. Bang Upi, makasih karena karya lo, gue masih ada hari ini. Menurut gue nggak tahu sampai kapan, tapi kalau sampai musik sudah kehilangan esensi itu, ya itu bukan musik lagi, itu bukan seni lagi man. Gokil. Itu barang dagangan aja kalau buat gue. Ya itu etalase. Itu bunyi doang. Itu bunyi doang sih gitu. Bukan musik. Bukan, karena bagaimanapun nggak tahu kenapa manusia sama dan kebudayaan itu jalannya barengan gitu, berkembangnya bareng. Jadi sampai kapanpun gue rasa kita akan tetap butuh ini sih. Oke. Itu yang bikin kita masih sadar bahwa esensi kita manusia gitu. Kalau buat saya pribadi. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman, gila ya. Gokil ya, berarti ketika itu memang udah gak rasa ya itu bukan musik gitu ya. Itu statement yang sangat kuat gitu dari seorang musisi yang memang bukan musik buat Mas Upi dan Mas Nur Kamil tuh bukan hanya kayak kita lagi bosan dengerin musik, tapi buat dia lebih dari kehidupan itu sendiri gitu. Karena tanpa musik ya kita tahu kita diselamatkan musik berkali-kali gitu ya buat orang yang memang sudah hidup dengan dan dari musik untuk musik juga gitu. Nah oke Mas Upi, tapi lu sendiri sebagai musisi, rapper dan tadi ya gitu ya penulis lirik gitu, lu hati kecil lu ada ngerasa terancam nggak dengan teknologi yang semakin gila ini gitu ya? Kalau aku kebetulan dari genrenya hip hop gitu. Hip hop tuh sebenarnya kultur atau genre yang sangat dekat dengan digital. Ya maksudnya kita tuh musik recycle gitu mas. Kita merecycle musik-musik yang sudah ada hingga jadi sampel baru dan kita kemas dengan rasa yang baru. Jadi kalau ngomongin AI, semua DAW sebelum ini booming sudah menyediakan itu. Waktu kita kasih tempo 120 BPM, kita pilih pilihan drumnya, semuanya sudah automatically fit in. Itu sudah AI sebenarnya. Jadi kayak untuk hip hop ini sebenarnya kita tidak merasa terancam karena kita sudah hidup dengan itu bertahun-tahun. Jadi kalau apakah aku merasa terancam? Enggak. Tapi mindsetnya adalah saya tuannya. Kamu asisten saya, jadi apa yang saya perintahkan harus kamu kerjakan. Bukan gue pengen bikin ini tolong bikinin dong. Nah jadi secara state of mind yang mesti dibikin. Jadi gue gak pernah merasa terancam karena gue tahu itu toolkit. Yang jadi ini tuh enak, bukan dia. Tapi gue pribadi selalu itu. Mau itu dari mind saya produser ataupun songwriting. Gue percaya state of mind-nya mereka adalah toolkit. Mereka cuma ngebantu gue untuk sampai ke tujuan. Nggak ada pun gue bisa. Tapi lo memudahkan. Jadi gue selalu pakai state of mind-nya kayak gitu. Jadi kalau masalah takut gue gak pernah takut. Karena ada gak ada lo gue bisa jalan. Tapi karena ada lo ya gue kebantu. Udah sesimpel itu. Oke. Nah lebih lanjutnya gini. Karena memang AI ini juga belum ada regulasi yang jelas gitu ya. Dari berbagai pihak. Dan mungkin secara internasional ada beberapa lembaga-lembaga yang mengurus soal royalti sudah memberi lampu hijau gitu. Bisa memberikan akses pendaftaran lagu-lagu yang co-assist dengan AI dan segala macam ya. Nah, Mas Kamil dan Upi sendiri gimana melihat ketika misalkan lu mendengar Pamungkas yang palsu bermunculan dan itu bukan Pamungkas. Karena lu pasti punya kewajiban untuk melindungi Pamungkas yang asli dong. Ya, betul. Gitu ya. Ya, dan itu adalah sebuah aset IP yang sebenarnya ya jadi value artisnya. Tapi anjir ini ada lagu Pamungkas suaranya sama, gaya liriknya sama, musiknya sama bisa dibilang gitu ya, tapi itu bukan Pamungkas. Apa langkah yang akan lo lakukan? Ini kita ngomong benar-benar kayak semuanya sama tapi ini kayak lagu baru gitu ya? Atau gimana? Ya, ini AI. AI tapi terus bikin lagu baru? Atau iya betul, lagu baru. Tapi
tone, mood dan ya secara deepfake ini gitu ya, ya. kayak deepfake gitu ya, Iya. tapi suara gitu ya. Betul. Oh, Kan Oke. lu bayangin gue bayar QRIS aja suaranya Jokowi gitu kan. Iya. Cuman Pamungkas atau si Upi ya pasti bisa lah gitu ya. Nanti mungkin dalam waktu persis gitu. Gimana? Itu meresahkan sih, sejujurnya itu meresahkan sih. Meresahkan, Itu meresahkan, maksudnya kayak oke, lo mengambil satu karakter, maksudnya siapapun itu yang akan melakukan itu prompt usernya berarti mengambil satu karakter yang mudahnya Betul. gitu kan. Terus ya udah bikin aja seperti itu. Tapi somehow jujur saat ini kalau lo nanya, gue nggak takut loh. Kayak tadi kan sempet tuh ada yang naik banget terus lo bilang kayak oke ini masuk ke chart segala macam gitu. Oke kebetulan emang ini jago nih promptingnya kan. Tapi gue nggak yakin itu bakal stay loh. Gue nggak bakal kayak it's a long bakal jadi kayak apa namanya forever song gitu yang akan disuka gitu. Karena emang di situ nggak ada rasanya gitu. Tapi secara perlindungan karya gimana Mas? Nah, Ketika itu misalkan dia itu tuh. jadi viral katakanlah ya Iya, gitu iya, ini iya. Pamungkas KW ini. Itu yang masih belum tahu caranya kan. Kalau misalnya benar-benar sama, misalnya ada ngambil sequencernya dari pump, itu kan bisa kedetek kan. Dari kayak watermarknya gitu kan. Kalau dari Nah kayak ini vokal, kan, ya iya itu belum ada lagi itu kan. Waduh, ini itu, PR itu yang- menarik sih kalau misalnya Ya ada kan? bisa nextnya tuh, oh ini benar-benar karakternya Pam yang diambil gitu. Nah itu maksud gue, itu sih personifikasinya menarik udah sih. dicuri gitu. Iya itu menarik sih kalau misalnya Dan itu. sayangnya itu kan urusannya jadinya maksudnya udah bukan internasional secara law-nya bisa ke urusan jadi negara kan maksudnya. Bener. Artinya dari pemerintah yang harusnya sebenarnya aware soal itu gitu. Iya, iya. Soal plagiarisme lah bisa dibilang Plagiarisme, gitu ya. iya, Tapi bisa dibilang. plagiarisme yang hal yang kita nggak bisa breakdown juga Iya, gitu kadang dia kan mengcopy kita nggak tahu. identitas kasarnya kan. Iya, Jadinya gitu betul, kan. Iya, identitas iya, palsu gitu ya. Iya. Nah kalau Mas Upi gimana nih? Itu suatu hari gitu ya lagi browsing di YouTube gitu atau di Spotify gitu kayak anjir. Suara gue tapi ini gue pernah bikin lagu ini gitu gimana lo? Ini kan sebenarnya kejadian belum lama di The Weeknd sama Drake, Heart in Your Sleeve. Cuma karena memang belum ada hukum yang mengatur, jadi harusnya waktu itu nongol ke permukaan gitu ya. Yang punya suara harusnya secara automatically kalau kita klaim harusnya royalti datang ke kita. Kalau gue pribadi lu tanya, kalau lagunya bagus gue diamin sampai gede baru gue klaim. Baru gue monetize, why not? Suara gue. Ya kan? Tapi sayangnya kan di Indonesia gitu ya kalau urusan DSP baru YouTube yang punya fingerprint. Jadi dia ngejagain konten ID-nya kalau di Spotify dan segala macam mereka belum punya sistem itu. Di mana suara kita bisa akan didetek jadi siapapun yang nongol dengan suara kita kedetek fingerprintnya. Nah Spotify belum punya itu. Jadi seharusnya kalau apa yang harus kita lakukan bukan saya, negara harus yang ngelakuin sesuatu. Saya tunggu regulasi mereka gitu. Tapi kalau mau diajak diskusi saya siap gitu harusnya. Nah tapi dari Mas Upi sendiri ketika sampai di titik itu ya tadi kan lo mungkin kayak ya balik lagi gitu gue yang penting soal rasa apa segala macam nah tapi kalau lo ada nggak upaya kayak tadi untuk melindungi itu gitu maksudnya kalau lo juga akan mulai berpikir gitu ya gimana ya gue melihat diri gue ini sebagai aset apakah mungkin juga lo jadi otokritik gitu misalkan kayak oh berarti gue harus punya karakter yang emang gak bisa ditiru misalkan dari segi penulisan atau segi ya gue nggak tahu gitu ada kayak gitunya nggak lo mungkin? Ketakutan sih pasti ada ya, cuma ya balik lagi ternyata yang bikin musisi atau seniman terus berjalan kan ketakutan dan kecemasan itu kan. Oke. Jadi Keresahan ya, justru bensinnya malah ya. Justru itu kan, maksudnya itu yang akhirnya bikin kita terus develop jadi diri kita yang lebih baik. Jadi kalau ketakutan pasti ada, cara gua ngatasinnya ya ternyata terus jadi diri gue sendiri aja gitu. Maksudnya ya kalau ngomongin Pam maksudnya kenapa orang suka sama Pam karena ada otentik rasa di situ. Maksudnya AI pun gak akan mikirin I love you to the bone tuh gak bakal kepikiran gitu di prompter gitu. Cuma manusia yang bisa pikir seaneh itu gitu. Kayak jadi kadang-kadang ada authenticity itu yang gak bisa direplikasi sih. Aku setuju itu. Jadi ketakutan pasti ada, cara ngatasinnya ya gimana caranya lo makin jadi otentik aja gitu. Lo cukup percaya diri gak dengan twist-twist dalam lirik lo gitu, rima-rima lo yang ketika itu ini kayak gak bakal bisa niru nih misalkan gitu. Ada sempet gak kayak lo yakin aja gitu kayak dengan otentik. Kalau kita ngomong otentik gitu ya dengan Gue mungkin banyak waktu luang kali Mas ya. Gue sering banget pakai ChatGPT, gue akan bikin tema yang sama. Misal temanya hijau.
Gue suruh ChatGPT nulis itu, gue klik, gue tulis, gue compare, bagusan punya gue tetap. Tetap ya, berarti mindset. Mindset Oke. gitu. Untuk hari ini masih bagusan punya saya, karena database mereka belum banyak. Mungkin suatu hari nanti bagusan mereka. Nah ini yang serem Mas, kalau misalkan kayak tadi ngelihat kita Big Four ini ya, mungkin label ya. Iya. Atau Big Dia mau Three, bikin. Big Four atau Big Five ya Mas ya? Big Four itu. Big Four ya. Iya. Artinya mereka udah berpartner dengan ada Udio dan Suno gitu ya. Iya. Mereka berarti akan feeding. Karena siapa lagi di dunia ini yang punya katalog sebanyak mereka. Betul. Dan mereka punya legalitas atau mungkin rights juga mungkin ya Mas ya. Gue gak tahu Benar. sih gimana di label sistem kerjanya. Nah itu yang kadang gue berpikir, oh berarti ini mereka makin berkongsi lebih seram lagi gitu. Karena dilatih, nih gue punya katalognya Michael Jackson yang begini. Oh, Dan gila itu sih. si Sunonya atau si platformnya lebih jadi kayak merasa tervalidasi gitu. Berarti apa yang gue lakukan gue bisa lebih canggih lagi karena gue udah didukung nih sama label gitu. Gimana Mas Kamil? Iya gue melihat kalau itu ya mungkin dia secara bisnis gue yakin itu akan sangat terbantu untuk mereka ya. Kita ngomongin bisnisnya mereka ya, let's say. Dengan mereka berkolaborasi, dalam bayangan gue, oh ini bisa akan menciptakan banyak katalog ke depannya secepat mungkin, right? Ya duitnya sebanyak mungkin. Ya tapi kalau benar-benar all generated, gue masih belum yakin. Benar-benar generated ya. Habis prompting, tes, jadi langsung langsung dirilis gitu. Karena yang terjadi waktu Beatles kan sebenarnya yang itu AI assisted, not AI generated, right? Benar-benar yang menciptakan suaranya John Lennon lagi gitu. Jadi dia masih sentuhan manusianya, mungkin half-half lah atau 60-40 gitu. Itu gue masih ngerasa ada sentuhan human touch-nya itu masih penting sih. Nah gue gak tahu nih kolaborasinya gimana caranya mereka, itu ya. mengerikan sih, sejujurnya mengerikan. Iya kan? Ya. Nah lu bayangin deh itu kolaborasinya udah sampai di level distribusi. Iya, Karena iya. sama Spotify Iya benar, juga tadi ya ada kan. distribusi, Artinya itu semua rantainya udah punya halaman yang sama di perjanjian iya. mereka gitu kan. Nah itu lu sendiri ngeliatnya gimana? Apakah lu kayak kadang ngerasa wah jangan-jangan industri musik yang bunuh justru label sendiri atau orang-orang musik itu sendiri gitu. Gimana Mas? Tapi gue tadi nih, gue kemikirnya tuh yang gue bilang tadi yang how personal are you itu ya. Malah jadinya as a musician, maksudnya semua yang di industri musik itu malah harusnya terpacu. Kalau gue sih terpacu ya untuk benar-benar lebih kreatif lagi tapi ngarahnya ke sana, lebih personal gitu loh. Lebih, maksudnya jadi ada, gue yakin setiap ada kemajuan teknologi pasti ada rasa terpacunya gitu. Terpacu untuk ngapain segala. Itu hukum saat alam ini, ya gitu betul, ya. Saat ini adalah yang dibutuhkan how personal are you sebenarnya. Oke, jadi bisa dibilang tuh naluri dasar manusia gitu ya dalam bertahan hidup juga jadinya kan. Benar, iya. Oke, nah lu gimana Pi lihat itu kan tadi kita lihat udah bener-bener semuanya loh udah berkongsi untuk ya udah ini diterima dan jadi jalan bareng justru gitu. Nah, Dan Suno baru aja kerjasama sama salah satu produser hip hop yang gue suka banget, Timbaland namanya. Ya Timbaland akhirnya nge-create artis AI pertama untuk rap. Itu banyak banget kontranya. Cuma kalau gue ngeliat harusnya nanti mungkin skala DSP gitu streaming platform mungkin di penginputan metadata-nya sudah harus jelas lagu mana yang AI generated, mana yang AI kayak di assisted. sosial media ada Dan beberapa mungkin melakukan sampai itu nanti ya. ke tahap editorial playlist pun sudah harus ada ini AI. Jadi selama berjalannya di koridor masing-masing gue rasa tidak akan ada ancaman sih. Oke, itu fair ya. Fair, karena mereka tidak mungkin besok main di Synchronize atau Pesta Pora kan gitu. Gak ada orangnya di panggung gitu. Jadi gue rasa masih aman. live prompting bisa juga Lah loh. oke, semuanya lah.